Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Unaisah dan Yumna dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Sekolah Tinggi Agama Islam Masjid Syuhada. Di sini kami diberikan kesempatan untuk presentasi dalam matkul PKN yang diampu oleh Ibu Mega Primaningtyas SPDI MPDI dengan judul Negara Hukum dan HAM. Pengertian negara hukum. Negara hukum adalah suatu konsep di mana hukum menjadi dasar dari segala bentuk kekuasaan dan kehidupan bermasyarakat. Dalam negara hukum, semua warga negara termasuk pemerintah tunduk pada hukum yang berlaku. Tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum. Dalam hal ini, Indonesia sebagai negara hukum harus mampu menegakkan hukum yang berlaku secara adil dan merata bagi seluruh warga negaranya. Selain itu, Indonesia sebagai negara hukum juga harus mampu memenuhi tuntutan akal budi dan mengesahkan demokrasi. Dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang baik dan benar dalam mengatur semua hal yang ada di dalam negara, maka peran serta warga negara yang patuh serta menjalani hukum yang berlaku dengan taat sangatlah penting. Karena hukum merupakan tatanan atau kaidah yang harus dijunjung tinggi oleh rakyat di dalam suatu negara. Kemudian prinsip-prinsip dasar negara hukum. Prinsip-prinsip dasar negara hukum terbagi menjadi 4. Yang pertama, supremasi hukum. Hukum di atas segala-galanya. Hukum berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali, termasuk pejabat negara. Tidak ada yang boleh berada di atas hukum. Supremasi hukum menempatkan hukum sebagai otoritas tertinggi. Semua warga negara tanpa terkecuali harus patuh pada hukum. Persamaan di hadapan hukum menjamin bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk diperlakukan secara adil. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa hukum berlaku secara konsisten dan dapat diprediksi. Sementara itu, keadilan hukum memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan merata. Contoh penerapannya, tidak ada seorang pun termasuk pejabat negara yang boleh melakukan tindakan yang melanggar hukum, seperti korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Kemudian prinsip yang kedua, persamaan di hadapan hukum. Yang pertama, semua orang sama di mata hukum, tidak ada perbedaan perlakuan berdasarkan ras, agama, status sosial, atau hal lainnya. Yang kedua, setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Contoh penerapannya, semua warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan, hukum, dan keadilan, terlepas dari latar belakang mereka. Kemudian prinsip yang ketiga, kepastian hukum. Yang pertama, hukum harus jelas dan mudah dipahami. Hukum harus dirumuskan secara jelas dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Yang kedua, hukum harus berlaku secara konsisten. Penerapan hukum harus konsisten dan tidak berubah-ubah. Contoh penerapannya, adanya peraturan perundang-undangan yang jelas dan mudah diakses oleh masyarakat. Kemudian prinsip yang keempat, yang terakhir, keadilan hukum. Yang pertama, hukum harus memberikan keadilan bagi semua pihak. Hukum harus mampu memberikan keputusan yang adil dan benar. Kemudian yang kedua, keadilan substansial. Keadilan tidak hanya dilihat dari segi formal, tetapi juga dari segi substansi atau isi keputusan. Contoh penerapannya, proses peradilan yang adil dan tidak diskriminatif. Kemudian, pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. HAM bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan berlaku untuk semua orang tanpa memandang ras, agama, gender, atau status sosial. Kenapa HAM itu penting? Karena HAM mengatur pemenuhan kebutuhan dasar kita semua, seperti pendidikan,
makanan, dan tempat tinggal yang layak. HAM juga mendorong perlindungan dari kekerasan, mendorong kebebasan berpikir, beragama, dan berkepercayaan, kebebasan berekspresi, dan masih banyak lagi. Kemudian hubungan negara hukum dan HAM. Hubungan negara hukum dengan hak asasi manusia sangatlah erat dan tidak dapat dipisahkan. Dalam negara hukum, HAM merupakan prinsip fundamental yang harus diakui, dihormati, dan dilindungi oleh negara. Berikut ini beberapa hal yang dijelaskan dalam hubungan negara hukum dengan HAM. Ada 5. Yang pertama, perlindungan HAM. Dalam negara hukum, HAM diposisikan sebagai harkat dan martabat manusia yang tidak dapat dirampas. Kemudian yang kedua, konstitusi. Konstitusi wajib memuat pengaturan HAM agar hak-hak warga negara dijamin oleh negara. Kemudian yang ketiga, tindakan pemerintah. Tindakan pemerintah harus berpedoman dengan hukum sebagai asas legalitas. Kemudian yang keempat, rule of law. Tegaknya rule of law akan berdampak positif pada pelaksanaan HAM. Kemudian yang terakhir, yang kelima, kewajiban negara. Negara memiliki kewajiban untuk menghargai, melindungi, dan menegakkan HAM warga negara. Kemudian lanjut ke contoh pelanggaran HAM yang akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Mbak Yumna kami persilahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan meneruskan materi dari Mbak Unaisa. Kita masuk pada selanjutnya, yaitu contoh pelanggaran HAM. Di sini ada kasus pelanggaran HAM yang bersifat berat dan kasus pelanggaran HAM yang bersifat yang biasa. Yang pertama, kasus pelanggaran HAM yang bersifat berat yaitu pembunuhan massal, genosida, pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis. Kemudian kasus pelanggaran HAM yang biasa yaitu pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya. Nah, contoh pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia yaitu kasus Tanjung Priok terjadi tahun 1984 antara aparat dengan warga sekitar yang berawal dari masalah SARA dan unsur politis. Dalam peristiwa ini diduga terjadi pelanggaran HAM di mana terdapat ratusan korban meninggal dunia akibat kekerasan dan penembakan. Kemudian ada peristiwa Trisakti dan Semanggi pada tahun 1998. Tragedi Trisakti terjadi pada 12 Mei 1998 yang 4 mahasiswa meninggal dan puluhan lainnya luka-luka. Tragedi Semanggi 1 terjadi pada 11-13 November 1998. 17 orang warga sipil meninggal dan tragedi Semanggi II pada tanggal 24 September 1999. 1 orang mahasiswa meninggal dan 217 orang luka-luka. Kita masuk pada upaya penegakan HAM di Indonesia. Yang pertama, pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang biasa disebut dengan Komnas HAM. Nah, Komnas HAM dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 melalui Kepres nomor 50 tahun 1993. Keberadaan Komnas HAM selanjutnya diatur dalam Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pada pasal 75 sampai dengan pasal 99. Komnas HAM beranggotakan 35 orang yang dipilih oleh DPR berdasarkan usulan Komnas HAM dan ditetapkan oleh Presiden. Masa jabatan Komnas HAM selama 5 tahun dan dapat diangkat lagi hanya untuk 1 kali masa jabatan. Kemudian yang kedua, pembentukan instrumen HAM.
Instrumen HAM meliputi alat-alat yang digunakan untuk melindungi dan menegakkan HAM. Instrumen HAM biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga penegak hak asasi manusia, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Pengadilan HAM. Nah, instrumen HAM yang berupa peraturan perundang-undangan dibentuk untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan arahan dalam proses penegakan HAM. Kemudian yang ketiga, pembentukan pengadilan HAM. Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI tahun 26 tahun 2000. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM yang berat yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia, baik perseorangan maupun masyarakat. Pengadilan HAM menjadi dasar bagi penegakan kepastian hukum, keadilan, dan perasaan aman baik perseorangan ataupun masyarakat. Kemudian yang keempat, menanggulangi segala bentuk pelanggaran HAM. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi segala bentuk pelanggaran HAM, seperti membentuk lembaga penegak HAM dan menerbitkan peraturan perundang-undangan yang relevan. Kemudian yang kelima, partisipasi masyarakat. Nah, masyarakat diharapkan untuk mendukung upaya penegakan HAM dengan berperilaku yang mendukung, seperti di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan berbangsa dan bernegara. Kemudian, tantangan dalam penegakan HAM. Yang pertama, kurangnya kesadaran masyarakat. Masyarakat belum sepenuhnya memahami HAM dan kewajiban mereka. Hal ini membuat mereka sulit untuk mengidentifikasi pelanggaran HAM yang terjadi pada diri mereka atau orang lain. Misalnya, banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui bahwa mereka berhak atas akses pendidikan yang layak atau perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kemudian, lemahnya penegakan hukum. Sistem hukum yang tidak efektif dan konsisten dalam menindak pelanggaran HAM, korupsi, kolusi, dan nepotisme di kalangan aparat penegak hukum juga menjadi kendala besar. Misalnya, kasus-kasus pelanggaran HAM yang berlarut-larut dan tidak terselesaikan, serta hukuman yang ringan bagi pelaku pelanggaran HAM. Kemudian adanya konflik kepentingan. Benturan kepentingan antara kelompok masyarakat, pemerintah, dan pelaku bisnis seringkali menghambat penegakan HAM. Kepentingan ekonomi dan politik seringkali lebih diutamakan daripada perlindungan HAM. Contohnya, proyek pembangunan yang menggusur masyarakat tanpa memberikan kompensasi yang layak. Kemudian, diskriminasi. Nah, perlakuan yang tidak adil terhadap kelompok minoritas berdasarkan ras, agama, gender, atau disabilitas. Contohnya, kekerasan terhadap kelompok diskriminasi terhadap perempuan dalam akses terhadap pekerjaan dan stigmatisasi terhadap penyandang disabilitas. Kemudian keterbatasan sumber daya, kurangnya anggaran, tenaga ahli, dan infrastruktur yang memadai untuk menjamin penegakan HAM. Misalnya, contohnya yaitu lembaga perlindungan HAM yang kekurangan anggaran sehingga sulit menjalankan tugas secara optimal. Kita masuk pada peran masyarakat dalam penegakan HAM. Ya, yang pertama yaitu mempelajari dan memahami HAM. Dengan mengenali hak dan kewajiban sebagai warga negara, kemudian meningkatkan kesadaran tentang berbagai bentuk pelanggaran HAM. Kemudian menghormati hak orang lain dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, menghindari tindakan diskriminasi dan intoleransi. Kemudian melaporkan pelanggaran HAM dengan tidak takut untuk bersuara jika melihat adanya pelanggaran HAM. Kemudian melaporkan ke pihak berwajib atau lembaga perlindungan HAM. Kemudian yang keempat,
mengedukasi masyarakat dengan menyebarkan informasi tentang HAM melalui media sosial atau kegiatan lainnya. Mengajak orang lain untuk peduli terhadap isu HAM. Masyarakat memiliki peran yang kuat dalam penegakan HAM. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi hak-hak asasi manusia. Mulai dari diri sendiri, kita harus memahami hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Dengan begitu, kita dapat mengenali jika ada pelanggaran HAM yang terjadi dan berani untuk melaporkannya. Selain itu, kita juga bisa berperan aktif dengan berpartisipasi dengan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk memperjuangkan HAM, seperti demonstrasi damai, kampanye online, atau menjadi relawan. Ingatlah, setiap tindakan kecil yang kita lakukan dapat membawa perubahan besar. Mari bersama-sama membangun masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan menghormati hak asasi setiap individu. Kita masuk pada yang terakhir, yaitu kesimpulan. Negara hukum dan HAM adalah dua konsep yang saling melengkapi. Negara hukum yang baik adalah negara yang mampu melindungi dan menjamin hak-hak asasi seluruh warganya. Namun, untuk mewujudkan negara hukum yang ideal, diperlukan kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat. Penegakan HAM adalah tanggung jawab bersama-sama. Pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat luas memiliki peran penting untuk mewujudkan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Tantangan masih banyak, namun dengan kerjasama dan komitmen yang kuat, penegakan HAM dapat terus ditingkatkan. Terakhir, saya tutup. Mungkin sampai di sini materi pada hari ini. Apabila ada kurangnya, saya dan Mbak Unaisa mohon maaf. Apabila teman-teman ada pertanyaan, silahkan nanti diajukan di grup. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.